Kembali lagi Detikers di Detik Sore. Enggak cuma ore-ore guys, kan jangan berantem. Yang mana jadi kameranya? Ini kan? Tadi kami agak salah asli. sedikit ya. Dia udah Apa? kepikiran 50 Oh iya gua saham. klarifikasi tadi salah-salah. Ternyata 10 yang 10. ditendang dari MSCI itu kan. Ada 10 saham yang dicoret. Oke, nah kita akan langsung ngobrol-ngobrol Nah, nih ya. dengan pakarnya langsung. Dengan pakarnya langsung Kak Andi Setiawan. Apa kabar Apa Kak kabar Andi? Kandi Sehat, dari alhamdulillah. Mega Capital Sekuritas? Sehat? Siap, sehat dong Mas. Alhamdulillah. Walaupun kayaknya ISG nggak sehat ya Mas ya. Iya. Ini bukan angka realnya Detikers yang di belakang kita ya. Karena angka realnya itu di 6.301,77 atau turun 72,08 atau minus 1,13%. Udah tutup tadi ke jam 4 kan ya. Betul. Dan kalau dilihat chartnya nih tak liatin. Dari 6.300 Oke. udah dibuka tuh. Jadi kayak kasihan deh gue. 6.300, 6.200. Gitu bagiannya, ada nadanya ya. Kasihan deh gue gitu. Oh, oke. Ini apakah kabar baik atau gimana nih Kak Andi? Tentu kabar buruk ya Mbak ya. Kabar Karena- buruk di- Iya, sebelumnya kan di closingan di hari di hari Rabu kemarin kan kita sebenarnya sempat technical rebound. Hampir menembus 6.400 lagi, di mana 6.400 itu sebenarnya secara teknikal itu kan menjadi resistance kita. Cuma pagi tadi ada kabar dari MSCI terkait beberapa konstituen dari Indonesia yang dikeluarkan dari indeks small cap dan juga dari global index standard. Salah satunya itu kalau dari global index standard yang dikeluarkan itu adalah Goto dan Cepin yang diturunkan ke small cap. Gitu. Jadi itu menjadi menjadi sentimen negatif lah untuk pergerakan IHSG di hari ini. Oke, itu kan tadi yang 10 itu dibuang berarti kan Iya. disebutannya. Nah itu kenapa sih? Kok bisa? Sebenarnya kalau dari Goto sendiri ya dikeluarkan ya, mungkin bahasa lebih dikeluarkan. dikeluarkan Iya. dari indeks global standard itu karena harga sahamnya yang bukan relatif tapi benar-benar cuma stuck di harga 50 sejak bulan Mei kemarin. Sehingga itu dianggap MSCI menjadi salah satu permasalahan investor-investor global ini tidak bisa mereplikasi dari indeks MSCI itu sendiri karena indexing ini kan sebenarnya fungsinya itu sebagai acuan untuk investor global dalam memilih saham yang ada di emerging market. Jadi kalau harganya nggak berubah-berubah, itu kan nanti akan sulit ditransaksikan sehingga itu menjadi resiko untuk investor-investor global ini. Oke, dan juga itu tadi ada Goto, ada CPIN dari yang Global Standard Global Index-nya. Standard, ada juga yang MSCI Global Small Cap Cap, yep. Index, terdapat 9 saham Indonesia dikeluarkan, Yep. yaitu ARTO, Buka, ESSA, Film, dan juga HEL ya kan. Ya, kurang lebih. Berarti ini Mas bisa dibilang bakal seberpengaruh apa dengan ISG kita Mas? Sebenarnya kalau kita bicara seberpengaruh apa ya untuk sentimennya hari ini kita bisa lihat IHSG-nya kembali koreksi setelah sebenarnya hari Senin dan Selasa juga kan kita terkoreksi kan. Iya. Setelah pekan lalu kita bisa rally cukup signifikan gitu loh. Nah, yang menjadi concern adalah potential outflow yang akan terjadi gitu loh untuk dari keluarnya saham-saham tersebut. Kalau dari hitungan kemarin sih saya itu potential outflow-nya itu dari ke 10 saham yang dikeluarkan ini bisa mencapai 5T yang akan efektif itu di awal September nanti. Oh, oke. Jadi mungkin dari pasifannya itu pelan-pelan nanti akan mengalami potential outflow sebesar 5 triliun itu tadi. Oke. Tapi sebenarnya berarti indikatornya apa sih sampai sehingga perusahaan bisa dikeluarkan begitu? Kalau dari MSCI sendiri awalnya itu kan terkait investability dari IHSG itu sendiri. Yang pertama terkait transparansi. Sebenarnya dari SRO sendiri kan sudah melakukan beberapa kebijakan terkait transparansi dari mulai pembukaan klasifikasi dari 9 kategori investor jadi sekitar puluhan investor, saya lupa kategorinya. Terus telah dibuka juga kepemilikan suatu investor di suatu saham itu jadi 1% yang sebelumnya itu 5%. Terus dari free float juga. Cuma yang concern di Goto kali ini itu lebih ke likuiditas dari marketnya itu sendiri gitu loh. Sebenarnya Goto itu dari rata-rata transaksinya itu sebenarnya masih di atas MSCI. Cuma ya kalau untuk kali ini itu untuk harganya tadi itu sih karena stuck di 50 dari bulan Mei kemarin kan. Iya, Itu yang- gitu-gitu aja Mas, dia nggak kemana-mana Iya, ya? betul. Iya, karena ya gimana offernya banyak banget Banyak yang banget ngebuang. overnya ya. Dan kalau dari bursa sendiri Mas, dari BI dari BI apakah ada komentar terkait dengan MSCI? Iya, sebenarnya kalau saya baca-baca dari berita sebenarnya komentarnya masih sebatas proses ini masih berjalan ya. Maksudnya transformasi yang dilakukan BI itu masih terus berjalan untuk memenuhi kriteria yang diinginkan oleh MSCI itu sendiri. Cuma ya itu tadi yang menjadi concern. Sebelumnya kan kita mungkin lebih fokus terkait transparansi kan. Iya. Ya mungkin ini bisa juga terkait likuiditas dari saham-saham tersebut juga bisa diperhatikan gitu loh oleh SRO gitu loh. Karena
bisa diperhatikan juga domestik kita itu investornya seberapa banyak gitu loh. Karena kan kita nggak bisa cuma IPO ningkatin supply, tapi kalau demand-nya nggak ada kan akan sia-sia juga gitu loh. Jadi sahamnya akan berputar di situ-situ aja sih paling. Apakah kita punya catatan Mas seberapa besar investor domestik? Ada nggak sih di BI Ada itu? sih sebenarnya per bulan Juli kemarin itu sebenarnya domestik itu ini persentase ya antara domestik dan foreign itu udah sekitar 40%-an aja. Banyakan domestik. Ya banyakan domestik, cuma itu persentase. Kalau dari total jumlahnya itu sebenarnya kalau saya lihat dari bulan Mei khususnya itu tuh sebenarnya berkurang juga jumlah investornya, jumlah kepemilikannya dari data KSEI-nya. Jadi secara percentage memang lebih besar dari domestiknya untuk tahun ini lah kurang lebih. Untuk tahun ini. Karena kan di tahun 2025 kemarin kan IHSG kita cukup, India market kita cukup rally kan, jadi memang itu investor banyak yang masuk. Cuma ya begitu 2026 awal tahun MSCI ngasih kabar freeze dan segala macamnya, akhirnya banyak yang mulai ngulangin lah exposure di market kita. Berarti menurun nih tren dari 2025 ke Iya, 2026. jauh. Di awal tahun itu IHSG kita itu kan di harga hampir, ya dulu bilangnya mau 10.000 kan, udah di harga 9.000 kan waktu itu tuh. Terus sekarang ya sekitar di 6.300-an gitu. Ya sempat 5.000 juga kita kan. Iya, market cap kita juga turun anjlok. Turun anjlok kan. Karena memang ya isu MSCI ini yang pas awal tahun kemarin benar-benar menjadi sentimen negatif sih. Terus ditambah geopolitik juga kan kemarin Timur Tengah yang sampai saat ini pun belum mereda juga. Iya, dan ada omongan ini juga Mas di sosmed gitu. Kalau bilang ini adalah saat yang tepat untuk nabung beli saham begitu kan, karena harganya lagi diskon banget nih. Ya. Tapi lain sisi ada juga orang-orang bilang yakin udah murah, ntar bisa lebih murah lagi loh. Dan pada akhirnya apakah itu juga yang membuat masyarakat jadi atau retail jadi resah gitu, kayak apa gua market duit dulu ke reksadana kali ya, atau gua nggak usah nyemplung dulu ke saham kali ya, gitu nggak sih Mas? Kalau untuk saat ini sih saya juga merekomendasikan ya kalau untuk memarkirkan duit ya berarti Memarkirkan dulu. ke reksadana itu salah satu opsi yang bagus, karena ngelihat IHSG sendiri juga lagi benar-benar volatile banget. Ada sentimen dikit harganya bisa berubah. Nah itu ya. Sentimen positif dikit bisa langsung naik. Jadi untuk investasi di pasar saham sih sebenarnya masih belum waktu yang tepat gitu loh. Kecuali memang kita punya banyak waktu untuk benar-benar mantau berita-berita yang ada, sentimen-sentimen yang bakal keluar tuh apa aja, itu mungkin bisa. Cuma kalau untuk invest untuk long term menurut saya bisa jadi opsi untuk mengambil saham-saham yang ada di kondisi saat ini, karena harganya memang sebenarnya udah diskon. Cuma ya balik lagi yang menjadi katalis di selanjutnya itu apa gitu loh. Kita masih punya isu DSI yang sangat erat kaitannya dengan sektor komoditas gitu loh, dimana komoditas di IHSG sendiri kan sangat menopang gitu loh harga-harga pergerakan sahamnya. Terus juga banks, ini juga kemarin kan isunya kan the Fed juga kan higher for longer gitu kan, artinya lebih hawkish dibanding sebelum-sebelumnya. Cuma memang dengan rilisnya data inflasi US kemarin yang melandai itu bisa menjadi katalis positif sebenarnya. Cuma ya balik lagi hari ini belum bisa mengangkat IHSG sih Mas. Ayo kita angkat lah. Akan sekarang nih ya. Berarti Kak Andi kan MSCI ini coret 10 saham RI. Berarti outputnya itu dari masyarakat akan seperti apa sih dengan melihat nih, membaca berita coret 10 saham? Ya yang pasti pertama kekhawatiran ya Mbak ya. Maksudnya artinya dengan dikeluarkannya 10 saham ini, passive fund dari investor global seperti reksadana investor global ETF itu kan perlahan-lahan di pertanggal efektifnya kebijakan ini berlaku akan mengeluarkan exposure di 10 saham ini, sehingga ya akan terjadi capital outflow di sana. Jadi tentu saham-saham tersebut akan turun. Jadi dari domestiknya pun pasti akan ada yang mengantisipasi gitu loh dengan menjualnya juga dari saham-saham tersebut. Langkah yang paling tepat yang perlu diambil apa berarti? Untuk investasi atau untuk 10 saham ini? Dua-duanya deh. Ya itu tadi sih. Kalau untuk investasi menurut saya opsi milih reksadana, khususnya reksadana pasar uang ataupun fixed income itu menjadi pilihan yang resikonya kecil gitu kan. Tapi ya balik lagi returnnya juga nggak seberapa paling. Jadi ya tergantung dari tujuan investnya setiap individu gitu loh mau kemana. Iya. Gitu. Bahkan kalau untuk long term gitu, maksudnya untuk kayak 10 tahun ke depan lah begitu. Uangnya beneran dingin lah, bukan uang dingin habis itu jadi uang panas begitu kan. Itu justru saat yang tepat sekarang berarti Mas ya. Untuk ngambil long term equity. di saham di IHSG. Iya, saya bisa bilang katakan gitu karena memang IHSG sendiri udah sempat di harga 9.000 gitu loh. Saham banks kita saat ini benar-benar dijual murah, dividen yield yang oleh saham-saham yang konsisten mengeluarkan dividen yieldnya cukup tinggi. Banks itu bisa sampai 10%, 11% gitu loh. Jadi ya tapi balik lagi itu benar-benar untuk long term gitu loh. Nggak bisa untuk, ya kan
kita invest terus ngelihat turun dikit, kadang stres gitu Iya, kan. iya benar-benar. Padahal ya balik lagi ke tujuannya masing-masing sih, Ketujuan Mas. masing-masing dan ini mental masing-masing juga. Kamu udah stres soalnya dari tadi sampai salah-salah stres. sebut dia. Udah salah sebut tadi. Saya 50 tadi sebut Mas, aduh parah. Maaf Bei, salah saya. Udah merah mulu porto ya soalnya. Kan kalau kita ngomongin asing juga nih Mas Andi, waktu itu kita berapa kali sempat makan review juga kita bahas kalau asing nih masih pada keluar kan. Dan memang kalau misalnya dilihat dari beberapa sekuritas gitu memang asing tuh ini deh tanggal 13 tuh foreign buy-nya 1T tapi sell-nya 2T begitu kan. Artinya kan masih banyak yang keluar. Ditambah sekarang ada ini MSCI coret. Ditambah nanti September tuh yang pengumuman apa Frontier sama Itu November ya? Itu November. November, Frontier dan Emerging. Cuma ya balik lagi itu sih sebenarnya kemungkinan kita turun ke Emerging tuh ke Frontier tuh bener-bener hampir nggak ada Hampir lah, Mas. nggak ada. Kita memang kemungkinan besar bakal stay di Emerging. Cuma yang jadi masalah foreign ini udah risk appetite untuk mengambil resiko di kita tuh udah terlalu nggak ada gitu loh. Maksudnya dia akan cenderung risk off gitu loh dengan berita-berita yang ada. Terus kemarin defisit fiskal juga kan. Beberapa rating juga menurunkan rating dari kita gitu loh. Dan itu yang perlu dikembalikan gitu loh justru. Karena kalau kita lihat dari total outflow sampai per hari ini tuh udah terakhir tuh udah di 90-an T kan dari awal tahun. Sebenarnya di Agustus kemarin tuh kita sempat mengalami net buy. Di pekan lalu khususnya. Oke. Kemarin saham-saham banks tuh udah diakumulasi sama asing tuh sekitar total big banks tuh udah sampai 800 miliaran gitu loh. Cuma ya balik lagi begitu pekan ini udah langsung dibuang, hari ini aja net foreign flow-nya aja di sesi 1 tadi 1T kan. Di all marketnya. Kesel aku. Coba. Susah. Langsung tegang ya. Biar nggak tegang nih Mas Adi, ada nggak tips buat para retail ya seenggaknya sampai akhir tahun lah, ini kan kita udah Agustus ya, September, Ya, Oktober, udah November, mau Desember. kayak itu kan Empat bulan udah lagi mau ya? berakhir. Iya benar. 4 bulan lagi. Ada tips gak Mas? Maksudnya buat para retail yang mungkin ya sekarang masih di tengah ISG yang gonjang-ganjing, apa harus pegangan atau harus ngapain gitu Mas? Iya, kalau menurut saya sih kalau loss-nya udah terlalu banyak, khususnya di equity, menurut saya ya udah hold aja gitu loh. Maksudnya dalam arti kalau misalnya kita buang juga udah terlalu murah gitu Nah kan. itu ya. Jadi kalau memang ada uang dingin lagi mungkin dialihkan ke reksadana dulu. Tapi ya itu tadi kalau misalnya ke fixed income paling ya returnnya nggak seberapa. Cuma kan paling nggak daripada duit kita loss mending bertumbuh tapi pelan-pelan kan. Pelan tapi pas. Paling gitu sih. Kalau untuk equity-nya sendiri ya itu paling ngambil banks atau enggak komoditi juga masih menjadi menarik, khususnya coal, ngelihat geopolitik masih kayak gini kan. Terus juga dari nikel yang terkait dengan infrastruktur AI itu masih menjadi katalis yang positif juga sih Mas untuk beberapa tahun ke depan bahkan menurut saya, karena AI masih terus berkembang sih. Oh iya.